Halo semuanya, kami dari Potla. Jadi kami di sini akan podcast biasa. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Danar Pejabat dengan NIM akhir 036. Dan saya Ahmad Jawari Khalif dengan NIM akhir 038. Di sini kami sudah memiliki 2 narasumber. Kepada mbaknya, boleh silakan diperkenalkan. Halo semua, perkenalkan nama saya Trimansyah Simatupang dengan akhiran NIM 132. Saya asalnya dari Medan, bukan Medan sih, Tapanuli, Sumatera Utara. Thomasnya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Altaf Alfikri dengan NIM akhir 157. Asal saya dari Cirebon, Jawa Barat. Wow, mbak sama masnya sangat jauh ya ternyata. Dari Tapanuli Medan sama dari Cirebon, dari Jawa Barat. Nah, untuk saya sendiri sebenarnya saya dari Batam, dan untuk masnya? Saya dari Sumeneb. Oke, jadi tanpa memperpanjang waktu, kita langsung ke pertanyaan pertamanya saja nggak sih? Nah, pertanyaan pertama itu, apa yang sebenarnya membuat mbak sama masnya itu susah beradaptasi dalam pertemanan di Universitas Jember ini? Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Jadi alasan saya sulit untuk beradaptasi di sini itu karena pertama ada bahasanya. Bahasanya saya itu berbeda dengan bahasa di asal saya. Walaupun sama-sama bahasa Jawa, namun terdapat kata-kata yang berbeda artinya dan maknanya. Kemudian juga terdapat juga perbedaan dari kebiasaan dan kebudayaan masyarakat orang Jawa Timur itu. Jadi saya juga masih belajar gitu kebiasaan masyarakat Jawa Timur atau teman-teman yang berasal dari Jawa Timur itu. Karena kebiasaan itu juga kita kan harus meneliti juga tuh, karena kebiasaan yang dianggapnya baik dan ditakutkan kebiasaan saya itu dianggap tidak baik oleh masyarakat atau teman-teman yang berasal dari Jawa Timur. Nah, untuk mbaknya boleh langsung aja. Sama sih kayak Mas Altaf. Kan Mas Altaf aja yang dari sama-sama Jawa susah, apalagi Tri yang aslinya dari Batak, ya gimana gitu loh. Iya kan. Terus apalagi Tri harus beradaptasi dengan bahasanya, bahasa Jawa ya misalnya. Kebanyakan Madura ya di sini. Madura sama Jawa di sini banyak. Jadi Tri harus beradaptasi dengan itu juga. Terus sama juga kayak kebiasaan mungkin dari budaya yang ada di sini gitu. Itu aja sih. Nah, untuk berarti susahnya itu di menggunakan budaya di sini tuh kita harus belajar budayanya lagi, bahasanya lagi. Nah, jadi kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua saja. Itu tuh apa sih yang paling kalian rasakan perbedaan pertemanan di kota sebelumnya atau di masa SMA dengan di Universitas Jember ini? Kan pasti memiliki perbedaan dari SMA hingga ke kuliah ini kan? Nah, kalau dari saya sendiri sebenarnya tidak banyak perbedaan antara pertemanan yang di asal sekolah saya, yaitu di SMA di daerah Cirebon dan di Universitas Jember. Mungkin yang membedakan hanya dari segi pola pikirnya saja. Kalau di pertemanan yang di universitas kan ini berpikirnya sudah lebih dewasa lah, berpikir lebih mandiri dan juga lebih pintar lah mengatur waktu seperti itu. Mungkin dari Mbak Tri yang setuju sih ya. Kalau aku kan kalau misalkan di SMA kan kita kalau belajar itu suka main-main kayak apa ya. Terus kalau misalkan di sini kita dituntun untuk lebih mandiri, apalagi kita yang apa namanya ngekos harus mandiri banget, apa-apa harus sendiri. Kalau biasanya kan pas SMA itu kita sama orang tua, jadi tidak boleh bermanja-manja kalau misalkan sudah kuliah. Jadi kuliah itu tidak boleh bermanja-manja guys. Jadi kita harus lebih mandiri, harus pikirannya tuh sudah pasti dewasa dibanding di waktu SMA. Betul. Nah, lanjut ke pertanyaan ketiga itu. Nah, menurut kalian berdua ini sebenarnya apa sih tantangan terbesar dari perbedaan bahasa maupun kayak pertemanan dari kota kamu tuh? Tantangannya paling sulit lah mungkin. Ya, tantangannya ya tadi bahasanya. Biasanya kalau berteman itu campur-campur bahasa Batak sama Indonesia. Kan kalau di sini biasanya teman-teman tuh campuran bahasanya, kalau nggak Madura, Jawa sama bahasa Indonesia. Tapi dengan adanya bahasa Indonesia ini memang sedikit terbantu ya. Bukan sedikit, sangat terbantu. Sangat terbantu dengan adanya bahasa Indonesia. Terus apa tadi pertanyaan lagi? Tentang apa?
tantangan dia kayak Cuman tantangannya doang ya. Ah. Itu aja sih kalau untuk tantangannya. Oh, bukan, satu lagi. Tentang ini. Apa? Kita beda agama. Oh kan? iya. Kristen Beda sendiri. agama. Oh, bukan ya. Terus kalau misalnya nih kalian apa? Sholat, Sholat 5 waktu. Jadi Tri harus menyesuaikan juga kan. Nanti ada azan, jadi Tri harus Terbiasa lah mulai, dengan azan, dengan panggilan dari masjid. Ya. Panggilan dari masjid, Ya. benar. Intinya itu sih. Nah, untuk masnya boleh langsung jawab. Kalau saya sih sebenarnya mirip dengan jawaban yang pertama Baterainya. ya. Ya karena saya juga berkendala di bahasa. Karena kalau sini kan bahasanya Jawa itu campuran dengan Madura. Kalau di daerah asal saya itu Jawanya bercampur dengan bahasa Sunda. Ya segitu aja sih perbedaannya. Oh ya, untuk misalnya kayak pantangannya itu kira-kira masnya kesusahan nggak? Kayak pantangan di sini tuh kan banyak, biasanya di Jawa Timur ini banyak. Mbaknya juga pasti banyak ya. Pasti sering diingatin, pasti pernah. Oh iya, kalau untuk pantangannya ini sih apa kemarin Tri bersiul ya. Oh iya. Tri tempat banget. Apa bersiul di jam 6 Jam ya? 6, malam, Katanya nggak ah. boleh kalau di Jawa. Banyak di sini memang Iya, pantangannya. banyak ya pantangannya. Tapi sejauh ini yang Tri rasakan cuma Cuman itu itu ya. doang. Kalau masnya udah pernah nggak? Oh saya sih lebih ditegur? kayak ke sopan santunnya di Oh, sini iya. lebih Kalau di itu ya sini lebih sopan, santunnya. ha. Kayak mengucapkan itu lebih sering kata nggih. Oke. Oke, benar. Tri juga nggak tahu itu. Terbiasa ya, Dek. Kayak halusnya gitu, bahasa halusnya gitu. Iya. Katanya kayak kalau di Danggi gitu kan kayak kurang sopan gitu kalau di sini seperti itu. Memang. Oke, Nah, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang pertama dirasakan saat mulai perkuliahan sampai saat ini? Yang paling dirasakan? Ya, Yang paling dirasakan dari perkuliahan sampai saat ini di pertemanannya. di pertemanannya. Temannya, baik dari belajarnya atau Oh, baik dari belajar. Kalau dari belajar sih kan kalau dari SMA kita pakai TCL. Benar. Terus di kuliah kita pakai SCL. Jadi tentang apa? Kayak kultur Kita shock harus sih itu. shock banget sih, ya. Sama Kayak, saya juga shock. Wow, kayak Kita baru harus pertama, belajar sendiri. baru pertama belajar sendiri, PPT. pelajari sendiri buat Ah, makalahnya, presentasinya, Benar-benar. gitu. Kalau untuk pertemanannya ini sih karena memang Tri juga ada kawan Batak yang nggak terlalu ini. Oh, jadi nggak terlalu sulit Nggak karena terlalu masih sulit. bisa. Tri juga menerapkan SKSD. Nah, SKSD lah teman-teman semua. SKSD-nya untuk teman-teman tertentu sih, kan ada juga teman-teman yang nggak ada suka. yang nggak suka Aduh, SKSD. Ngapa sih SKSD, benar-benar? Saya biar juga lihat seperti temannya itu. dulu kalau mau SKSD. Kalau memang terlihat asik SKSD, kalau enggak Iya. jangan. Takut. Takut dikata-katain malah. Wah, iya. Untuk masnya gimana? Tuh. Sebenarnya mirip-mirip sih sama mbaknya ini. Ah. Cuman kan ya kita kan banyak tugas Oh, iya. yang mandiri itu kan. Oh, banyak Nah, banget, karena Mas. tugas-tugas yang bukan dari dosennya itu Ah. kan kita kan diharuskan kerjasama antar teman-teman Ah, kita. dengan nah, kelompok. mungkin dengan kelompok itu membuat kita makin erat gitu hubungan Pertemanan. pertemanannya. Oh, iya, benar. Jadi makin erat aja sih hubungannya dengan pertemanan. Ah, pertemanan tetap harus lebih erat, guys. Ya. Ya, sangat berguna sih TCL. Apa SCL? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghilangkan rasa malu saat pertemuan pertama gitu? Kan berbeda Daerah. bahasa, asal, Pasti kan. atau cara bicaranya. Bagaimana cara menghilangkan rasa malu tersebut? Kalau Tri sih kan kemarin kan udah ada grupnya ya dari WA. Jadi kan udah kenalan dulu dari WA. Terus pas ketemu langsung jadi Udah nggak ada terlalu gitu, nggak terlalu nggak sungkan. canggung. Tapi semisal nggak pernah ketemu ya kayak yang Tri bilang tadi SKSD. Kembali lagi ke sangat SKSD. membantu Anda untuk mendapatkan teman. Kalau Mas ya? dari saya sendiri tuh ya udah pede aja gitu dengan diri sendiri. Jadi gak usah mikirin orang lain bakal berpikiran gini sama kita. Ya udah pede aja, gak usah mikirin omongan orang lain. Benar sekali sih. Seperti itu. Jadi sebenarnya itu kita harus pede. Nggak apa-apa memulai aja kita berkenalan. Karena kita ini kan yang kita ini dari pulau yang lebih jauh lah dari Universitas Jember ini kan. Nah, kalau kita nggak pede atau nggak SKSD maka kita nggak akan pernah punya teman. Jadi
SKSD atau PD lah dengan diri kalian sendiri. Iya, terus juga ini apa? Kan kita juga berasal dari apa? Ini dari sini, Banyak, sadar. Jadi kan semua maba itu kayak harus memang SKSD harus saling kenal gitu kan, Benar. karena memang mereka juga di sini nggak punya teman. Jadi itu sih. Tetap harus PD dan SKSD. Nah, untuk pertanyaan terakhir, Nah, ini pertanyaan bolehlah terakhir. memberikan tips agar yang merasa memiliki rasa malu atau introvert juga saat berteman itu ya lebih enjoy cara mencari cara- temannya, dan untuk Kasih- motivasinya untuk para maba-maba yang akan datang atau maba-maba seangkatan kita. Iya benar. Jadi Motivasinya- kasih motivasi kepada maba-maba yang akan datang, yaitu maba 2025. Kasih motivasi. Kalau bagi aku ya tipsnya yaitu jangan takut untuk berkenalan dengan orang lain, karena dari perkenalan itu akan terbentuk suatu jalinan hubungan yang baik antara pertemanan kita. Nah, dan juga kita juga harus mempelajari kebiasaan atau kebudayaan teman-teman kita dari daerah lain, karena kadang-kadang kebiasaan yang kita anggap baik itu dianggap kurang baik benar. ya oleh teman Oleh kita teman gitu, kita. di daerah yang berbeda seperti itu. Dan untuk motivasinya mungkin bagi aku ya seperti yang tadi, jangan takut untuk berkenalan dengan orang lain. Itu aja. Mbaknya. Sama sih kalau aku apa tadi Tips agar menghilangkan tipsnya rasa malu. yaitu jangan takut untuk berkenalan. Terus kalau untuk motivasinya ini apa? Kita kalau di perkuliahan ini kan berada dari daerah yang Berbagai berbeda-beda. macam, Dikumpulkan itu tentunya akan membuat kita lebih dekat. Jadi benar. harus pede. Terus jangan lupa untuk belajar mandiri deh dari sekarang, soalnya jauh dari orang tua itu Tidak enak. Benar. Homesick itu tidak enak. Jadi mulai dari sekarang mandiri, jangan apa-apa bergantung sama orang tua. Jadi kita harus hidup mandiri. Jadi intinya ini masnya sama mbaknya ini memberitahu kita bahwa di perkuliahan ini sangat berbeda pada saat kita di SMA, karena kita apalagi kita yang mas sama mbaknya, saya sama Mas Jawari ini juga dari pulau lain. Jadi kami juga sulit kan, karena kita jauh dari orang tua. Maka kita harus tetap pada tujuan kita. Kita kesini tuh kuliah. Tapi walaupun kita di sini cuma untuk kuliah, janganlah kalian itu tidak berteman. Pertemanan itu penting, karena kalau tidak ada teman tuh juga kita nggak ada arah lah gitu. Karena kalau kita mempunyai teman, pasti kita bisa bertanya kepada teman apabila memiliki pembelajaran yang sulit. Nah, jadi segitu saja dari Potla ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas sama Mbaknya. Terima kasih sudah mau ikut Potla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.